Halo guys, selamat datang di Dungeon Break. Break sejenak, longgarkan sabuk, copot celana. Saatnya kita menikmati cerita manhwa. Gas. Akibat dari serangan Cerberus yang sangat kuat, kondisi Bijir saat ini mengalami pingsan sesaat. Untung saja Bijir langsung sadar. Dia tidak menyangka serangan Cerberus akan membuatnya kehilangan kesadaran. Karena itu Bijir sedikit susah menggerakkan tubuhnya. Melihat kesempatan itu, Cerberus pun mengejar Bijir. Bijir merasakan ada yang aneh pada tubuhnya. Lengan kirinya juga terasa sakit. Bijir mengira serangan dari Cerberus itu membuat lengan kirinya terputus. Tapi setelah Bijir melihatnya, dia hanya mengalami luka yang ringan. Meski serangan Cerberus yang diberikan sangat kuat, tapi Bijir hanya menerima luka yang kecil. Menurutnya, ini adalah efek dari sungai Styx. Cerberus yang mengejar Bijir langsung menerjang ke arahnya hingga menghancurkan pohon besar yang ada di belakang Bijir. Dengan menahan lukanya, Bijir langsung menghindar dari serangan itu. Bijir akan kesulitan bertahan jika dia terkena serangan kedua dari Cerberus. Menurut Bijir, ini adalah situasi yang sangat sulit karena dia telah mendapatkan luka. Tapi di situasi seperti ini pun, seorang hunter veteran akan selalu mencari jalan terbaik. Jalan terbaik yang bisa diambil Bijir sekarang adalah strategi nomor 36, yaitu bergerak mundur. Seandainya Cerberus itu tidak terluka, menurut Bijir, dia pasti sudah terkoyak habis oleh Cerberus itu. Aku perlu berterima kasih pada para barbarian yang ada di sisi gunung sana. Bijir terus berlari dari kejaran makhluk demonik ini. Bijir berpikir rencananya pasti akan berhasil jika dia bisa pergi ke tempat yang telah dia siapkan. Namun, jika aku tertangkap sebelum itu, sudah jelas aku akan mati oleh Cerberus ini. Saat itu, dia terlihat telah sampai di pagar baja yang merupakan perbatasan keluar. Dengan sekuat tenaga, Bijir melompati pagar baja perbatasan sembari mengiring Cerberus itu untuk mengikutinya. Seketika Cerberus itu menghancurkan pagar baja itu dengan mudah. Dengan amarahnya yang meluap-luap, makhluk demonik ini fokus untuk menghabisi Bijir. Sampai-sampai pohon di sekitar merasakan tekanan dari Cerberus itu. Bijir terus berlari dengan kuat sambil mencari lokasi jebakan yang telah dia siapkan sebelumnya. Di mana tempat itu? Seharusnya ada di dekat sini. Kini Bijir pun sudah melihat lokasi yang telah dia siapkan. Tinggal sedikit lagi dia akan sampai di titik itu. Dengan panik, Bijir pun terus berlari karena jarak dari Cerberus itu sedikit lagi akan menyentuh Bijir. Cerberus itu terlihat sudah dekat dan bersiap menerkam Bijir. Namun, dengan posisi dan jarak yang telah dipikirkan baik-baik oleh Bijir, dia langsung melompat ke arah depan untuk menambah jaraknya. Cerberus yang terlalu fokus untuk menyerang Bijir. Tanpa sadar, makhluk demonik ini menginjak jebakan yang telah dipersiapkan Bijir sebelumnya. Kini, Bijir berhasil lolos dari kejaran Cerberus. Tadi itu hampir saja dia dihabisi oleh makhluk demonik ini. Namun, semua itu sesuai dengan semua rencana Bijir. Cerberus itu kini terlihat terkena jebakan pedang klan Baskerville yang disebut dengan Cradle of Sword. Bijir tidak menyangka perangkap yang dia siapkan untuk menghadapi gerombolan Hellhound malah bisa digunakan untuk melawan Cerberus. Seperti Hellhound, Cerberus juga merupakan monster demonik tipe anjing. Jadi, ekstrak Bloody Beans yang dilumuri di ujung pedangnya harusnya akan bekerja seperti racun. Kini racun itu terlihat memang bekerja pada Cerberus, yang membuat
Dua kepala Cerberus langsung mati. Satu kepala Cerberus yang masih tersisa masih tetap fokus untuk menghabisi Bijir. Saat itu Bijir juga bersiap menyerang Cerberus itu menggunakan tombak. Kurasa dia memang makhluk demonik rank tinggi karena dia tidak mati dalam satu serangan. Bijir pun langsung melepaskan tombaknya. Tombak tersebut mengenai bagian punggung dari Cerberus, namun tombak itu terlihat terpental. Makhluk demonik itu terlihat semakin marah oleh semua perbuatan yang dilakukan Bijir kepadanya. Namun saat itu dengan tenang Bijir menunggu sesuatu. Dengan luka parah yang diterima Cerberus, dengan perlahan dia tetap fokus untuk menghabisi Bijir. Saat Cerberus itu sudah mendekati Bijir, tubuhnya terlihat bergetar karena merasakan sesuatu. Seketika Cerberus itu langsung jatuh dan mati. Tepat di langkah ketujuhnya, makhluk ini sudah tidak bisa bergerak. Bijir pun kini terlihat lega dengan semua kemampuannya yang telah dia keluarkan untuk mengalahkan makhluk demonik dengan tingkat bahaya rating A. Sulit bergerak dalam 7 langkah merupakan efek dari gigitan ular jenis Bloody Mamba. Dengan kata lain, tombak Bijir yang dia gunakan telah dilumuri oleh racun Bloody Mamba. Setelah ketiga kepala Cerberus mati, kini Bijir mendapatkan XP dari makhluk tersebut. Bijir masih bingung bagaimana dia bisa membawa makhluk sebesar ini. Untuk menjelaskan penyebab kematian Cerberus, satu-satunya cara adalah menajamkan tombak Bijir agar Guardian Connect yang melihatnya bisa bersaksi. Namun sebelum melakukan itu, Bijir terlihat ingin melakukan sesuatu. Cerberus adalah monster tipe penjaga yang mempunyai kebiasaan untuk menjaga wilayahnya. Jadi pasti ada sebuah dungeon yang dia jaga di dekat sini. Dungeon merupakan ruangan aneh yang menyimpan harta. Biasanya ruangan itu ditempati oleh makhluk demonik. Karena penjaganya telah menghilang, ada kemungkinan dungeon ini akan kosong. Bijir berniat memasuki dungeon tersebut dengan menutupi seluruh tubuhnya menggunakan bau Cerberus. Harusnya hal seperti ini bisa menghindari konfrontasi dengan sebagian besar makhluk demonik yang berada di dungeon tersebut. Bijir pun berjalan menelusuri sarang Cerberus. Dia memperhatikan lumpur kering, daun busuk, akar lembab, dan juga mengikuti jejak kaki dan air liur yang Cerberus itu tinggalkan. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya Bijir menemukan letak dungeon tersebut. Ini merupakan dungeon tempat Cerberus itu tinggal. Bijir juga mengingat dia pernah mendatangi tempat ini saat dia sebelum regresi. Tempat ini akan ditemukan 10 tahun lagi, namun tidak ada isinya. Tapi sekarang berbeda. Dungeon tersebut ditutupi oleh bau busuk. Bijir juga bisa merasakan bau mana yang ada di dalamnya. Bijir yakin tempat ini belum pernah ditelusuri sebelumnya. Melihat cahaya yang tidak bisa menjangkau semua area dalam dungeon, nampaknya dungeon ini lebih dalam dari yang diperkirakan oleh Bijir. Bijir terlihat sangat antusias untuk memasuki dungeon tersebut. Aku penasaran harta apa yang menungguku di dalam sini.